Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Satria Wilaksana atau teman-teman bisa panggil aku Satria, biasanya disebut juga di situ sama teman-teman Satria. Jadi kita bakal ngebahas soal dari Buoce tentang, saya bacain dulu ya soalnya. Tabel berikut adalah data dari Dinas Kesehatan yang menginformasikan proporsi penderita penyakit pada setiap desa di Kecamatan Unggulan. Pertama itu ada desa A dengan jumlah penduduk 125 yang mengidap DBD-nya itu ada 0,04 dan penyakit cikungnya yaitu ada sekitaran 0,08 dan untuk penyakit malaria sendiri ada 0,032. Dan untuk desanya sendiri, desa B selanjutnya itu jumlah penduduknya ada 150. Dan untuk jumlah yang terkena DBD sendiri yaitu ada 0,04, dengan penyakit cikung sendiri ada 0,08 juga, dengan penyakit malaria ada 0,2. Dan untuk desa C sendiri ada 100 penduduk yang terkena DBD yaitu ada 0,03, dengan penyakit cakung yaitu 0,05 dan penyakit malaria yaitu 0,01. Dan selanjutnya ada desa D yaitu jumlah penduduknya ada 150 dengan jumlah penduduk yang penyakit DBD yaitu 0,04 dengan penyakit cakungnya yaitu 0,08 dan penyakit malarianya 0,04. Dan selanjutnya ada juga desa E yaitu jumlah penduduknya adalah 125 dengan penyakit DBD-nya 0,04 dan penyakit cikunnya yaitu adalah 0,016 dan penyakit malarianya ada 0,08. Oke, selanjutnya pada soalnya, jika jumlah penderita penyakit minimal 10 orang, digarisbawahi ya teman-teman, jika jumlah penyakit minimal 10 orang, desa tersebut akan mendapat bantuan dari pemerintah. Berapa persen desa yang mendapatkan bantuan? Oke, selanjutnya kita akan melakukan penjelasannya. Nah, pertama-tama kita ke desa A dulu teman-teman. Kita hitung dulu jumlah orang yang terkena DBD-nya. Nah, kita tahu kalau misalnya jumlah masyarakatnya itu ada 125 dan yang terkena DBD itu ada 0,04. Nah, ini tinggal dikali aja teman-teman. 125 dikali 0,04 yaitu jawabannya 5 orang. Jadi ada 5 orang yang terkena DBD di desa A. Nah, selanjutnya penyakit cikunnya. Kita tahu tadi kan kalau misalnya 125 itu jumlah masyarakatnya. Tinggal kali aja 0,08 teman-teman. Jawabannya itu ada 10 orang. Nah, terus kita hitung juga penyakit dari malarianya. Penyakit malaria itu ada 125 orang masyarakatnya. Nah, terus ada 0,032. Nah, itu tinggal kali aja teman-teman. Nanti nemu hasil 4 orang. Nah, nanti dari DBD, cikulunya, malaria kita total semuanya. Jadi kan tadi DBD ada 5 orang, cikunya itu ada 10 orang, malarianya ada 4 orang. Jadi 5 tambah 10 tambah 4 itu ada 19 orang. Nah, tadi kan kita garis bawain dari soalnya yang minimal 10 orang. Jadi ini memenuhi syarat teman-teman, karena di sini setelah kita total ada 5 tambah 10 tambah 14 itu kan 19 orang. Jadi lebih besar daripada 10 orang. Jadi memenuhi syarat. Dan untuk desa B, selanjutnya kita hitung desa B. Kita hitung dulu dari DBD-nya. Ada 150 masyarakat dan DBD-nya 0,04. Nah, kita kali lagi teman-teman. 150 dikali 0,04 itu ada 6 orang. Jadi ada 6 orang untuk DBD. Selanjutnya cikungunya ada 150 orang masyarakat. Kita kali juga sama penyakitnya yang itu 0,08 yang ada di tabel. Itu jadinya 12 orang. Selanjutnya kita hitung juga malaria. Malaria itu ada 150 masyarakat di desa B-nya. Terus kita kali 0,02. Nah, itu hasilnya bakal nemu 3 orang. Selanjutnya kita total juga kayak yang A. Kita total dari DBD, cikumuya, malaria. Nah, desa B ini DBD-nya tadi kan 6 orang. Terus cikumuyanya 12 orang, malarianya 3 orang. Kita total 6 tambah 12 tambah 3. Nah, itu ada 21. Tadi soalnya kan kita garis bawain juga ya teman-teman. Minimal 10 orang. Nah, ini juga memenuhi syarat teman-teman karena jumlahnya ini ada 21 orang. Jadi desa B juga memenuhi syarat. Nah, terus untuk desa C kita hitung juga DBD-nya. Ada masyarakatnya 100. Kita kali 0,03 untuk penyakit DBD-nya. Nah, kita nemu 3 orang.
Terus penyakit chikungunya ada 100 dari masyarakat, terus kita kali 0,05, kita nemu 5 orang. Terus kita malaria juga kita hitung teman-teman, kita 100 dikali 0,01 itu ketemu kita 1 orang. Nah kita total semuanya DBD, chikungunya, dan malaria, totalnya 3 tambah 5 tambah 1. Nah itu kita nemu hasilnya 9 orang. Nah ini tidak memenuhi syarat teman-teman, karena kan di soal kita garis bawahin kalau misalnya minimal itu 10 orang, sedangkan pas kita total itu ada 3 tambah 5 tambah 1 itu kan 9 ya teman-teman. Jadi itu kurang dari persyaratan yang kita punya dari soal. Nah selanjutnya kita hitung desa D. Nah pertama desa D itu ada 150 masyarakat. Nah terus kita kali juga sama penyakit DBD nya yaitu 0,04, itu 6 orang. Nah terus penyakit chikungunya kita hitung juga, 150 dikali 0,08 itu 12 orang. Malarianya 150 dikali 0,4 yaitu 6 orang. Totalnya itu ada 6 tambah 12 tambah 6, ada 24 orang. Nah ini memenuhi syarat karena minimalnya 10 orang. Jadi kita total tadi 24 orang. Jadi ini memenuhi syarat ya teman-teman. Selanjutnya kita ke desa desa yang terakhir, yaitu DBD-nya masyarakatnya kan tadi 125. Nah DBD-nya berarti untuk ngitungnya 125 dikali 0,04 sama dengan 5 orang. Chikungunya 125 dikali 0,016. Jadi itu kalau dikali total hasilnya 2 orang. Terus untuk malaria 125 dikali 0,008 orang, 0,0008, jadi itu hasilnya 1 orang. Nah kita total juga teman-teman, 5 tambah 2 tambah 1 itu 8 orang. Jadi itu nggak memenuhi syarat karena minimal 10 teman-teman. Di soal dikasih tahu begitu. Nah kesimpulannya, jadi kita hitung ya teman-teman. Desanya yang mendapat bantuan itu kan tadi yang memenuhi syarat ada A, B, sama D. Nah jadi untuk persentasenya 3/5 dikali 100. Ada 3 desa yang memenuhi dari 5 desa. Jadi 3/5 dikali 100% sama dengan 60%. Jadi kalau kita lihat dari option itu ada di jawaban option D. Jadi teman-teman, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Hadian Tasmin. Di sini saya akan menjelaskan soal penelaran matematika soal nomor 5. Soalnya yaitu berapa perbandingan jumlah penderita ketiga penyakit di desa C dibandingkan dengan jumlah penderita di desa B tersebut. Seperti yang kita ketahui, jumlah penduduk di desa C yaitu ada 100, dan untuk yang terkena DBD ada 0,03, yang terkena chikungunya ada 0,05, dan yang terkena malaria ada 0,01. Dan di desa B orang jumlah penduduknya ada 150. Orang yang terkena DBD ada 0,04, orang yang terkena chikungunya ada 0,08, dan yang terkena malaria ada 0,02. Karena kita sudah mendapatkan data-data yang kita butuhkan, kita tinggal melakukan pembahasannya, yaitu C. Di desa C ada 0,03 yang terkena DBD, dan 0,05 yang terkena chikungunya, dan 0,01 yang terkena malaria. Ditambahkan hasilnya adalah 0,09 dikali dengan jumlah penduduknya itu 100, berarti ada 9 orang yang terkena jumlah penduduk yang terkena penyakit. Dan di desa B ada 0,04 orang yang terkena DBD, 0,08 yang terkena chikungunya, dan 0,02 yang terkena malaria. Kita tambahin dan dapat hasilnya itu
0,14 kali dengan jumlah penduduknya 150, kita akan mendapatkan hasil yaitu 21. Dan C banding B, desa C dibanding desa B yaitu 9 dibanding 21, yaitu 3 banding 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini aku, Kayla dari kelas 12-2 akan menjelaskan satu soal UTBK, yaitu dari subtes penalaran matematika. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke soalnya. Langsung aja kita kerjakan dan pahami soalnya. Baik, jadi ini soalnya. Jadi pada soal diketahui tabel berikut adalah data dari Dinas Kesehatan yang menginformasikan proporsi penderita penyakit pada setiap desa di Kecamatan Unggulan. Di sini teman-teman bisa lihat datanya. Dan yang ditanyakan pada soal adalah perbandingan jumlah penderita malaria dibandingkan dengan penderita DBD di Kecamatan Unggulan. Dan di sini opsi A ada 5/3, opsi B ada 3/5, opsi C ada 3/2, dan opsi D ada 2/5. Di sini data yang diberikan itu masih berupa bentuk proporsi teman-teman. Jadi tugas kita adalah mengubah data tersebut menjadi jumlah penderita sebenarnya. Wah, gimana tuh Kak caranya? Susah nggak sih? Enggak teman-teman, jadi kalau kalian bisa lihat, soal seperti ini tuh masih tergolong tipe soal yang mudah dipahami dan juga dikerjakan. Mari aja kita langsung ke pembahasannya ya. Caranya kalian tinggal kalian aja, itu kan ada data proporsi penderita penyakit dengan jumlah penduduk dari setiap desa, baik itu desa A sampai dengan desa E. Di sini jumlah penduduk dari desa A itu 125 dikali 0,04 sama dengan 5, penduduk dari desa B itu 150 dikali 0,04 sama dengan 6, penduduk dari desa C 100 dikali 0,03 sama dengan 3, dari desa D 150 dikali 0,04 sama dengan 6, dari desa E 125 dikali 0,04 sama dengan 5. Selanjutnya untuk penderita penyakit malaria dari penduduk desa A yaitu 125 dikali 0,032 sama dengan 4. Dari penduduk desa B 150 dikali 0,02 itu 3. Dari desa C 100 dikali 0,01 itu 1. Dari desa D 150 dikali 0,04 itu 6. Dan terakhir dari desa E 125 dikali 0,08 yaitu 1. Nah, jumlah penduduk dari masing-masing desa sudah dikalikan dengan proporsi penderita DBD maupun malaria. Di sini jika dijumlahkan, untuk penyakit DBD sendiri mendapatkan hasil 25 dan untuk penderita penyakit malaria itu mendapatkan hasil 15. Dan karena pada soal ditanyakannya itu malaria dibandingkan dengan DBD, kita tinggal masukin aja nilainya malaria sebanyak 15 dan dibandingkan DBD sebanyak 25. Karena 15 dan 25 ini sama-sama bisa dibagi 5, langsung aja hasilnya yaitu 3/5. Begitu teman-teman, kurang lebih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan mudah dipahami teman-teman sekalian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Septian dari kelas 12-2, nomor absen 12. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan soal penalaran matematika nomor 7 yang berisi soal tentang 3 orang siswa kelas X atau 10, 4 orang siswa kelas XI atau 11, 2 orang kelas 12 atau XII dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah akan menunjuk 2 orang siswa sebagai ketua dan sekretaris mewakili sekolah untuk mengikuti rapat teknis Porseni tingkat kabupaten. Nah, manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, jadi di sini informasi P dan Q yang diberikan itu peluang terpilih keduanya dari kelas berbeda dan ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari kelas sekretaris. Nah, Q-nya itu 1/6. Jadi jawabannya di sini ada A, P lebih besar dibanding Q, B,
P lebih kecil dibanding Q. C. P sama dengan P Q. D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nah, mari kita bahas. Di sini kita ketahui kelas X atau 10 itu 3 orang siswa. Kelas 11 atau XI itu 4 siswa. Dan kelas 12 atau XII itu 2 siswa. Kita totalin semua, jadi ada 9 siswa. Nah, di soalnya kan dipilih untuk menjadi ketua dan sekretaris. Nah, jadi di sini kita pilih 2 orang untuk menjadi ketua dan sekretaris. Yang ditanya itu P-nya. P-nya itu peluang keduanya dari kelas yang berbeda. Ketua berasal dari kelas yang lebih tinggi dari sekretarisnya. Nah, di sini saya mau hitung semua pasangan yang bisa dipasangkan dengan kelas yang berbeda dan ketua lebih tinggi dari sekretaris, misal kelas 12 dan kelas 11, kelas 12 dan kelas 10, kelas 11 dan kelas 10. Nah, kemungkinan yang memenuhi itu ketua kelas 12 dan sekretaris kelas 11, yaitu kan karena di sini informasinya kelas 12 itu 2 orang dan kelas 11 itu 4 orang. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Lalu ada kemungkinan lain ketua kelas 12 dan sekretaris kelas 10. Nah, karena di sini kelas 10-nya informasinya 3 orang. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, lalu ada opsi lainnya ketua kelas 11 dan sekretaris kelas 10. Karena di sini itu kelas 11 dan kelas 10 4 dan 3 siswa, kita kalikan jadi kelas 12, jadi 12. Total kejadian P-nya itu 26. Nah, lalu total seluruh kemungkinan pasangan itu yang ketua kelas 12, sekretaris kelas 11. Karena tadi sudah kita hitung ketua kelas 12 dan sekretaris kelas 11 itu 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi total semua siswa yang ada itu 9 dikalikan dengan 8 sama dengan 72. Kenapa kita kalikan 9 dan 9 dikalikan 8? Itu karena 9 hasil total keseluruhan semua siswa yang ada di soal. Dan 8 itu karena 2 kali 4. Nah, lalu kita hitung P-nya. Dan menghitung P-nya itu P sama dengan nilai yang sudah kita hitung tadi. Contoh kayak total keseluruhan P-nya itu 26 dan 9 dikali 8 itu 72. Jadi 26 per 72 kita sederhanakan jadi 13 per 36. Lalu kita ketahui lagi nilai Q-nya itu 1 per 6. Karena tadi sudah saya hitung P-nya, jadi tinggal kita bandingkan jawaban P dan nilai Q. Karena jawaban P 13 per 36 dibandingkan dengan Q yang 1 per 6, maka lebih tinggi dari nilai Q-nya. Nilai P-nya jadi lebih tinggi. Nah, jadi kita sudah menemukan nih jawabannya. Jawabannya itu yang A karena P lebih tinggi ketimbang Q kalau kita bandingkan. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zini Fahri Andika Purnomo dari kelas 12-2 ingin membacakan menjelaskan soal penalaran umum di nomor 8. Nah, jika tingkat pengangguran didefinikan sebagai persentase jumlah pengguna terhadap jumlah angkatan kerja, maka pada tahun 2022 pengangguran itu mencapai berapa persen? Nah, kita lihat di tabelnya 2020 angka pengangguran itu ada 7,39, tapi ditanya itu berapa persen? Nah, kita mencari tentang ini dulu. Dan diketahui itu pada tahun 2002 angkatan kerja itu ada berapa? Ada 118,19 dan tingkat penganggurannya itu ada
ya 7,39 per 118,19 kali 100 persen. Kita ubah dulu jadi per 7,39 per 100 per lagi 118,19 per 100. Nah, saat itu karena ada ini kita tarik hati ke atas ini jadi nah, 7,39 per 100 dikali 100 per 13 118,19 dikali 100%. Nah, hasilnya itu jadi begini, kita cari hasil 100 nya jadi 7,39 per 118,19 dikali 100. Nah, kita bagi menjadi 0,625 dikali 100%. Hasilnya adalah 6,23%. Nah, hasil dari tingkat pengangguran pencapaian persen adalah 6,25% pada tahun 2022. Sekian itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Gilang Zahwan akan mempresentasikan penalaran matematika nomor 7. Berikut penjelasannya. Berikut soalnya. Di sini kita ada soal yaitu 3 orang siswa kelas 10, 4 orang siswa kelas 11, dan 2 orang siswa kelas 12 dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah akan menunjuk 2 orang siswa sebagai ketua dan sekretaris mewakili sekolah untuk mengikuti rapat teknis porseni tingkat kabupaten. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Pada kuantitas P kita dapat informasi yaitu peluang terpilih keduanya dari kelas berbeda, dan ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari kelas sekretaris. Lalu pada kuantitas Q kita mendapat informasi bahwa nilai kuantitasnya itu adalah 1/6, 1/6. Ya, bisa dilihat ini adalah jawabannya. Bisa A, P lebih besar dari Q, B, P lebih kecil dari Q, C, P sama dengan Q, D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Kita lanjut ke pembahasannya. Sini yang pertama yang diketahui yaitu siswa kelas 10 berjumlah 3 orang dipanggil, siswa kelas 11 berjumlah 4 orang yang dipanggil, dan siswa kelas 11 berjumlah 2 orang dipanggil. Kita jumlahkan dulu untuk mencari sampelnya. Oke, yang pertama kita cari sampel yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7 ditambah 2 hasilnya 9. Bisa lihat di sini ada 9. Totalnya 9 orang. Jadi ada 9 kandidat yang bisa menjadi ketua. Lalu kita kurangi 1 karena satunya sudah menjadi ketua. Kita kurangi 1 sama dengan 8 yang jadi ada 8 kandidat yang bisa menjadi sekretaris. Kita jumlahkan 9 kali 8 hasilnya 72. Totalnya ada 72 sampel. Oke, lanjut ke informasi berikutnya. Di sini kita dapat informasi bahwa yang dipilih sebagai ketua itu kelasnya harus lebih tinggi dari kelas sekretaris, dan juga yang masing-masing ketua dan juga sekretaris harus berbeda kelas. Misal kelas 11 dan 10, terus kelas 12 dengan 11, lalu kelas 12 dengan 10. Di atas ini kita mendapat hasil yaitu kelas 11 berjumlah 4 orang dan kelas 10 berjumlah 3 orang. Begitupun seterusnya. Kelas 12 berjumlah 2 orang, kelas 11 berjumlah 4 orang, dan kelas 12 berjumlah 2 orang, kelas 10 berjumlah 3 orang. Kita jumlahkan ketiga kemungkinan ini, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 3 sama dengan 6. Kita jumlahkan hasilnya, jadi 12 tambah 8, 20 ditambah 6 sama dengan
26. Oke, dari dua informasi ini kita dapat sampel yaitu 72 dan kemungkinan kasus yang terjadi dan kemungkinan itu adalah 26. Lalu kita cari koefisien P-nya, yaitu dapat di angka 26 per 72. Kita masih bisa kecilkan lagi, bisa dibagi 2 masing-masing, yaitu 26 dibagi 2 sama dengan 13, 72 dibagi 2 sama dengan 36. Oke, dari informasi yang kita dapat di soal tadi, koefisien Q itu kita dapat informasi yaitu 1 per 6. Nah, karena penyebutnya berbeda, kita coba, dan ini yang koefisien P tidak bisa dikecilkan lagi, jadi koefisien Q kita besarkan jumlahnya, yaitu kita cari yang sama. Misalkan 36, 6 kali berapa yang hasilnya 36, itu ada angka 6, jadi 1 kali 6 dan juga 6 kali 6, hasilnya 6 per 36. Di sini udah mulai sama nih antara penyebut dengan penyebutnya dan juga pembilangan antara penyebut dan penyebutnya. Kita bisa tahu bahwa koefisien P lebih besar dari koefisien Q. Jadi hasilnya adalah A, P lebih besar dari Q. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin, aku Konitri Aprilia, aku dari kelas 12 Teknik 2. Di sini aku mau ngejelasin ke kalian semua tentang uprak matematika wajib. Kita di sini diberikan soal UTBK. Aku dapat soal penalar matematika. Di sini aku mau ngejelasin ke kalian semua gimana cara pengerjaannya. Langsung aja kita ke soalnya. Di sini kita dikasih tabel dulu. Tabel di sini ada tahunnya dari 2018 hingga 2022. Selanjutnya ada angkatan kerja. Kita diberikan data 113,83 hingga 118,19. Untuk yang bekerja, kita diberikan data 104,87 hingga 110,80. Untuk yang pengangguran, kita diberikan data 8,69 sampai 7,39. Langsung aja kita ke soalnya. Di sini soalnya itu kita diberikan menurut data BPS tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2022 adalah 66,9. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Berdasarkan pengertian tersebut, berapa juta jumlah penduduk usia kerja tahun 2022. Kita juga dikasih opsi. Di sini opsi A ada 156,76, opsi B 156,60, opsi C 165,62, serta opsi D 176,67, opsi E 170,15. Langsung aja kita ke cara jawabnya. Jadi di sini angkatan kerja per total penduduk usia kerja. Di sini jangan lupa juga ya teman-teman dikali sama 100%, karena tadi soalnya persentase. Maaf. Ya agak jelek tulisannya. Kayak gini kira-kira. Selanjutnya, tadi kan di soal ada disebutkan 66,9. Di sini kita kasih 66,9 sama dengan 118,19. Tadi yang ada di tabel pertamanya teman-teman. Dibagi dengan total penduduk usia kerja. Dikali dengan 100%. Di sini, si 66,9%-nya ini aku bagi sama si 100%. Jadi 66,9% dibagi dengan 100% itu menghasilkan 0,669 sama dengan 118,19 per total penduduk usia kerja. Total penduduk usia kerjanya
kita pindah posisi. Jadi 118,19 per 0,669. Jadi kita pindah posisi ya. Si ini setelah dibagi itu menghasilkan 176,67. Itu yang opsi D. Segitu aja teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Farisadewa. Di sini saya akan menjelaskan soal penalaran matematika nomor 11. Soalnya di sini yaitu suatu survei dilakukan pada siswa kelas 7 untuk mengetahui siswa yang berminat mengikuti ekstrakurikuler voli. Hasil survei menyatakan 25% dari total siswa putra dan 50% dari total siswa putri berminat mengikuti kegiatan tersebut. 90% dari total peminat kegiatan ekstrakurikuler voli adalah siswa putri. Rasio total siswa putri dan total siswa putra kelas 7 di sekolah tersebut adalah A 9:1, B 9:2, C 9:3, D 9:4, atau E 9:5. Nah, pertama-tama diketahui di sini yaitu hasil survei dari total siswa laki-laki yaitu 25%. Lalu untuk siswa perempuan atau putri yaitu 50%. Dan 90% dari peminat voli adalah siswa putri. Lalu ditanyakan rasio total siswa putri dan rasio total siswa laki-laki. Nah, di sini seperti yang tadi diketahui, hasil surveinya adalah 25% laki-laki dan 50% perempuan. Dan peminat volinya di sini ada diketahui 90% dari total peminat voli yaitu perempuan, maka laki-lakinya adalah 10. Nah, di sini kita anggap saja total dari peminat kegiatan ekstrakurikuler voli adalah 100, jadi yang putranya ada 10, lalu yang putrinya ada 90. Nah, pertama-tama kita akan mencari total dari siswa putranya dulu dengan cara 100 per 25 dikalikan 10 karena tadi siswa laki-lakinya ada 10. Nah, di sini 100 per 25 adalah 4. 4 kali 10 jadi 40. Lalu untuk total siswa putrinya yaitu 100 per 50 dikalikan karena tadi 90 jadi di sini ada 90. Lalu di sini 100 per 50 adalah 2, jadi 2 dikali 90 adalah 180. Lalu untuk perbandingannya P dibanding L yaitu 180 per 40. Keduanya sama-sama bisa dibagikan 2, jadi hasil akhirnya adalah 9 per 2 atau 9:2. Jadi jawabannya adalah yang B. Halo semua, perkenalkan nama saya Sinagaika Kristina Oktaviani dari kelas 12-2, absen 33. Saya akan menjelaskan soal penalaran matematika nomor 12. Yaitu soalnya berbunyi, grafik berikut mengilustrasikan lomba lari 100 meter yang diikuti oleh 3 siswa, yaitu A, B, dan C. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Pelari C selalu berlari paling depan, B. Pelari B disusul oleh C sebelum sampai garis finish, C. Pelari A paling cepat berlari sampai ke garis finish, D. Pelari A pernah menyusul dari pelari lainnya, dan E. Pelari C memenangi lomba karena berlari dengan kecepatan konstan. Sebelum menjawab, kita akan mencoba bedah grafiknya dulu teman-teman. Bisa dilihat bahwa pelari A, dia berlari sejauh 80 meter dalam kurun waktu 4 detik. Tetapi, dia tidak mencapai 100 meter, dia tidak sampai garis finish, sudah berhenti. Pelari A adalah paling cepat berlari, namun paling cepat juga berhenti. Karena sejak awal kecepatannya udah tinggi, sehingga dia tidak bisa melanjutkan sampai 100 meter. Lalu untuk grafik pelari B,
Dia berlari sejauh 100 meter dalam waktu 17 detik dengan kecepatannya konstan. Bisa kita lihat grafiknya bergerak lurus. Dan tergambar dalam grafik, pelari B diibaratkan sebagai orang yang sering lari maraton karena dia berlari dengan kecepatan sama dari awal hingga akhir. Lalu untuk grafik pelari C, dia menempuh jarak 100 meter dalam waktu 16 detik setelah menambah kecepatannya di detik 10. Pelari C menggunakan strategi. Dia memilih lambat di awal dengan kecepatan 40 meter dalam waktu 10 detik agar mampu berlari kencang di detik ke-10. Bisa dilihat di grafik detik ke-10-nya, dia kecepatannya bertambah dengan banyak ya. Maka dari itu dia bisa tiba lebih cepat dari B yang sejak awal kecepatan berlarinya memang konstan. Nah, saatnya kita sekarang cek opsi. Untuk opsi A, pelari C selalu berlari paling depan. Itu salah ya teman-teman, karena sudah dijelaskan tadi, sejak awal pelari C justru yang paling terakhir. Karena kecepatan awal dia berlari itu lebih lambat dibanding pelari yang A dan juga pelari B. Lalu kita ke opsi B. Pelari B disusul oleh C sebelum garis finish. Nah, opsi yang ini benar karena pelari C mampu mencapai finish dalam waktu 16 detik. Sedangkan pelari B sampai garis finish dalam waktu 17 detik. Jadi, pernyataan B benar. Tapi kita akan cek opsi lainnya agar kita tahu mana benar salahnya ya. Lalu ke opsi C. Pelari A paling cepat berlari sampai ke garis finish. Ini salah karena dia tidak benar-benar menyelesaikan sampai ke 100 meter. Dia cuma bisa sampai ke 80 meter. Memang dia yang memimpin, tapi dia tidak menyelesaikan sampai garis finish, teman-teman. Lalu untuk opsi yang D, pelari A pernah menyusul dari pelari lainnya. Nah, ini juga salah, karena pelari A tidak pernah menyusul siapapun. Sejak awal di garis start, dia yang memimpin paling depan. Tetapi sejak meter ke-80, barulah dia disusul oleh pelari B dan juga pelari C. Jadi, pelari A itu tidak pernah benar-benar menyusul, tapi dia disusul. Lalu untuk opsi yang E, pelari C memenangi lomba karena berlari dengan kecepatan konstan. Ini juga salah, karena tadi kita udah bedah grafik, dan yang larinya konstan itu kan pelari B ya teman-teman. Jadi pelari C itu cuma memperlambat kecepatan awalnya aja, dia nggak bergerak secara konstan. Sekian penjelasan soal penalaran matematika nomor 12 dari saya. Terima kasih.